Apabila untuk laki-laki berjilbab semuanya sambil disekat-sekat atau seminar-seminar. Untuk perempuan tidak perlu sampai ke belakang dan kembali ke depan, hanya sampai atas kepala saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni min tawfiqika waj'alni min tawfiqika waj'alni min ibadika shalihin. Membaca surat Al-Baqarah 3 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Sadat wal muradat wal iradat ya kainat habibina Muhammad al-akram wa nurkal a'dham wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik firman Tuhan, mudah-mudahan ini segera orang tua dan memiliki ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.
untuk acara selanjutnya dari acara yakni hukum berbuka yang disampaikan oleh Ustaz kami hukum yang kembali yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq. Wa thumma alhamdulillah fi hadha syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi amillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan Islam, kenikmatan kesempatan di dalam hadir untuk acara buka bersama dan juga menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keberkahan dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam juga tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan bagi kita semua. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu setiap malam. Di sini dikatakan wa yaqullaha azza wa jalla min kulli lailatin min syahri Ramadan thalatha marat. Jadi setiap bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan 3 kali apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal man sa'ila fa'utihi sunnah. Barang siapa orang yang meminta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Dan juga apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, hal man ta'iba fa'atubu alaihi. Barang siapa orang yang bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, hal man mustaghfirun faghfir lahu. Barang siapa orang, apakah ada orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Faghfir lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan. Man yaqra al-ghaniyata 'anil mu'adamat wa fihi min al-dharar. Bahwasanya hal tersebut Allah Subhanahu wa taala setiap malam itu mencari seorang hamba yang dimana di situ meminta kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, minta ampun, atau lagi dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala mencari-cari. Malah Allah Subhanahu wa taala menawarkan. Jadi di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sangat begitu gampang sekali memberikan maghfirahnya, memberikan rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini diperuntukkan kepada kita semua. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan bulan yang khusus kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ini bulan Ramadan yaitu bulan yang diberikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semua. Jadi sebelumnya itu umat-umat terdahulu itu belum dikasih hal khususiat, tetapi kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan
diwajibkan bagi setiap orang muslim untuk melaksanakan, yaitu puasa. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yang dimana di situ beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian itu untuk melaksanakan puasa. Maka nanti kita akan mengetahui sesuatu yang diwajibkan yang di dalam Ramadan atau berpuasa, dan juga sesuatu yang diharapkan atau yang membatalkan puasa. Jadi sudah tahun dahulu itu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Jadi diwajibkan kita ini berpuasa pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun berapa, Bu? 8 Hijriah. Kalau sekarang tahun berapa nih, Pak? Hijriahnya tahun berapa? 1444 Hijriah. Berarti sudah berapa tahun kita itu melaksanakan puasa? Bu? Berapa? 1436 tahun yang lalu itu kita itu umat muslim itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Kok bisa tahu, Ustaz? Ya tahu, belajar kalau belajar ya tahu ya. Jadi dihitungnya dari mana? Umur Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul itu umurnya berapa tahun? Ayo, TPA. Umur berapa tahun Kanjeng Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul? Anak TPA, ini orang TPA. 40 tahun. Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul. Di situ Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdakwah. Untuk apa? Untuk mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama berapa tahun Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berdakwah untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kepada Allah kepada orang-orang musyrikin di kota Mekah itu Kanjeng Nabi 13 tahun. Berarti kalau 40 tahun ditambah 13 berapa tahun, Bu? Biasanya ibu ngitung-ngitung jago. 40 ditambah 13 53 tahun. Lah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu 53 tahun berdakwah di kota Mekah sehingga hijrah ke kota Madinah. Pada saat umur Kanjeng Nabi 53 tahun. Jadi dari kota Mekah nih dakwah kagak ada yang greget untuk masuk ke dalam Islam. Cuma sedikit. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Pada saat umurnya Kanjeng Nabi 53 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu umurnya tetap. Bapak Ibu, Bu, berapa, Bu? 63 tahun. Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah 53 tahun. Kanjeng Nabi sedo itu 63 tahun. Berarti tinggal di kota Madinah berapa tahun? 10 tahun Kanjeng Nabi. Barulah dihitung tuh Kanjeng Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah
dihitung itu tahun Hijriyah. Barulah dihitung tahun Hijriyah. Berarti Kanjeng Nabi sudah berada di kota Madinah 8 tahun, barulah di situ disyariatkan untuk yaitu apa? Melakukan puasa bulan Ramadan. Jadi Kanjeng Nabi mengalami melakukan puasa itu berapa tahun berarti? Halo, ini pada WKP gitu. Orang kami. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan tinggal di kota Madinah 10 tahun, ya. Dan itu juga yaitu pada saat 10 Hijriah berarti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu situ. Lah terus diwajibkan untuk melakukan puasa pada tahun ke-8 Hijriah. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melakukan puasa bulan Ramadan itu berapa kali, Bu? Berapa? Berapa? 2. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan puasa berarti kalau kita nih sudah 1436 yang lalu itu sudah disyariatkan melakukan puasa bulan Ramadan. Maka yang mesti diketahui, puasa itu menurut bahasa adalah al-imsak. Apa imsak? Yaitu menahan dari omongan kalau bojone, aku Pak sedino itu orang apa ini? Orang ngomong kalau sampean sih. Berarti istrinya niku napa? Poso ngomong kali bojone sedino. Atau lagi bojone suaminya bilang sama istrinya, Bu, aku selama sebulan orang mangan iwak sing bernyawa. Berarti mangannya apa, Pak? Tempe tahu. Lah, niku nopo? Berarti puasa selama sebulan tidak makan hewan yang bernyawa. Jadi jenenge poso itu adalah menahan apa saja, tapi itu secara bahasa pengertian puasa. Kalau menurut syariat agama, yaitu puasa yaitu apa? Al-imsak min jami'il muftir min tulu'il fajr ila ghurubi syams bi niyatil makhsusah. Pengertian puasa yang kita lakukan ini apa? Menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dari apa? Dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Atau sipun yaitu apa? Adzan subuh sampai adzan maghrib. Biniyatil makhsusah dengan niat yang khusus, yaitu niat puasa Ramadan. Lah sekarang saya tanya, yang dapat pakai mawar Pak, selain makan dan minum, ya Pak, halo, Wisnu ya Pak. Sesuatu yang dapat membatalkan puasa selain makan sama minum apa Pak? Ayo, mandi. Cukur. Cukur. Kowe cukur rambut batal lho. Ayo, ndok yang membatalkan puasa apa selain makan minum? Ndok, apa? Muntah sengaja.
Resa. Nah, Bu. Yo, yang membatalkan puasa selain makan dan minum apa, Bu? Nah, suami istri bersiap hari. Ngapain dia? Iya. Dok, oke, segede. No, yang kedua. Yang membatalkan puasa selain makan dan minum apa? Dok. Apa? Ayo. Oh iya. Nah, sekarang kita bahas yang membatalkan puasa satu ar-ridda. Apa itu ridda? Yaitu murtad. Jadi DEG pagi atau dia sahur. Tahu-tahu jam 09.00 ono wong nganterin beras sekarung kalau duit 500.000. Totok pintu kue mlebu agamaku engko bendino KPI jatah. Sedinonya 500.000. Bu, jadi kan dulu nomor boten sedino 500.000. Ya, Pak. Sedino 500.000 tapi nomor masuk agamanya selain Islam. Belum nomor boten, Pak. Belum, Pak. Jadi nama orang sing murtad itu dapat membatalkan puasa. Itu yang pertama. Murtad itu orang yang keluar dari Islam. Keyakinannya yaitu apa? Bukan mempercayai Allah Subhanahu wa taala lagi. Gitu. Tetapi orang sing murtad itu wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi dia melakukan tidak dianggap oleh Allah. Oh, jadi berat. Tapi dia diwajibkan untuk melakukan puasa, dia diwajibkan untuk melakukan zakat, dia diwajibkan melakukan sholat, tetapi kalau dia melakukan tidak dianggap oleh Allah. Terus dia masuk lagi, balik ke Islam lagi. Jadi murtadnya cuma setahun tok misalnya. Terus nomor, maka dia tuh wajib mengqadha sholat selama setahun, puasanya sebulan utuh. Terus bayar zakat. Jadi orang yang murtad tetap dapat kewajiban apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu satu. Yang kedua yang dapat membatalkan puasa yaitu apa? Yaitu orang yang perempuan haid, nifas sama wiladah. Ya, walaupun kopi 10 menit lagi pengen ada tamunya teko gitu, tanpa ketok pintu sih langsung batal puasanya, maka apa dia wajib mengqadha puasane. Lah kemarin kui yang jadi pertanyaan jenengan pun qadha nopo dereng Bu. Kemarin tuh kan ada yang bolong. Ini tahun ini nih udah di qadha belum, Bu? Udah. Yang belakang tuh udah semua, alhamdulillah. Nanti kalau misalkan belum, maka dia wajib mengqadha tuh, cuma ditambah fidyah. Jadi kalau misalkan dia belum mengqadha puasanya, maka dia mengqadha puasanya nanti ini habis bulan Ramadan, terus ditambah fidyah kalau dia belum mengqadha puasa yang kemarin. Gitu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini apa namanya? Wanita yang haid, wanita yang nifas, terus wanita yang wiladah. Wiladah itu nopo, yaitu keluar anak. Kalau nifas itu yaitu apa? Darah yang keluar setelah wiladah, yaitu setelah anak jenenge darah nifas. Gitu ya. Maka itu dapat membatalkan puasa. Gitu ya. Dan itu yang kedua. Yang ketiga yang dapat membatalkan
wong sing ora poso ya jenenge wong jadi kalau misalkan orang sing ora poso jenenge wong edan. Kenapa? Karena syarat atau yang membatalkan puasa yang ketiga adalah al-junun, yaitu wong sing edan. Sengaja sebentar doang penyakit edan ini kayak apa ya? Ya artinya tahu-tahu akan hilang. Kadang-kadang mau sendiri gitu. Kadang-kadang ya ditanyai agak nyambung. Maka apa? Maka itu yang dapat membatalkan puasa. Karena apa? Syaratnya puasa mesti berakal gitu. Dan makanya kalau orang yang kagak mau sholat, kagak mau puasa, ya edan. Ya kan malah ada persyaratan wajib untuk melakukan puasa. Makanya jadi wong edan saya tidak diwajibkan puasa, tidak diwajibkan yaitu apa? Sholat. Karena yaitu tadi edan saya. Dan itu yang pertama tadi Bu. Yang ketiga adalah yang pertama orang yang murtad, yang kedua wanita yang haid, nifas dan wilayah, yang ketiga yaitu apa? Orang yang keempat yang dapat membatalkan puasa yaitu apa? Yaitu orang sing al-igma wasyukra. Yaitu apa? Yaitu orang yang ayat atau disebut epilepsi. Maka kalau dia itu mabuk juga, jadi epilepsi atau orang yang mabuk selama seharian penuh, maka itu dapat membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan mabuknya cuma sebentar, tapi kalau cuma ayatnya sebentar, maka tidak dapat membatalkan puasa. Nah kalau puasa yaitu apa? Muntah disengaja. Muntah disengaja maksudnya apa? Jadi muntah itu apa? Tangannya diorong-orong buat, maka dapat membatalkan puasa kalau sengaja. Dan terus lagi yang keberapa tuh Pak? Yang keempat. Ini yang kelima berarti ya. Yang kelima apa? Yang kelima yang keempat. Satu murtad, dua wanita yang haid, nifas dan wilayah. Yang ketiga edan. Yang ketiga ayat atau orang yang mabuk kalau cuma seharian penuh yang dapat membatalkan. Tapi kalau sebentar maka tidak membatalkan puasa. Yang kelima yang dapat membatalkan puasa yaitu apa? Al-jima, hubungan badan suami istri yang siang hari. Maka dia itu kalau hubungan badan ketika Ramadan itu dikasih hadiah sama Allah. Dikasih apa? Kasih apa? Hadiah. Hadiahnya apa? Mau tahu nggak Bu? Apa mau tahu? Jadi orang yang jima suami istri atau sama yang lain, bukan suaminya atau bukan istrinya, ketika dia dalam keadaan puasa lalu dia berhubungan, maka dia nanti dikasih hadiah sama Allah. Apa hadiahnya? Yang disebut yaitu kena kafaroh atau kena denda. Apa itu? Yang pertama yaitu mesti membebaskan budak saiki orang ini. Yang kedua yaitu apa? Yang kedua yaitu dia mesti berpuasa 60 hari berturut-turut. Orang iso absen. Delalah wis entuk 55 hari berkuwi sakit sedina untuk misalnya.
Maka apa? Maka dia mesti mengulang lagi dari pertama. Enak apa ora, Pak? Pak, enak apa ora? Oh, nunggu buka ya, nunggu buka baru. Ya, nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau misalkan puasa kagak bisa, wis kagak mampu lagi, maka memberikan makan anak yatim atau yang tidak mampu 60 orang. Jadi ada urutannya, enggak ngambil saya enak baik, wes aku ngambil saya ngasih makan baik karena itu saya paling gampang, duitku juga oke, misalnya orang iso, mesti poso sen. Kalau wis benar-benar kagak mampu, barulah apa dapat yang ketiga yang dijalankan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Terus yang terakhir, apa yang dapat membatalkan puasa? Yaitu dukhulu syai' min manfaat maftuh illa juz. Yaitu rokok yang dapat membatalkan puasa, maksudnya sesuatu ke dalam lubang tubuh. Nah, tadi makan dan minum itu contohnya. Nah, sekarang saya tanya, tubuh lubang yang ada di dalam tubuh kita itu ada berapa, Pak? Ada 9. Bu, ada berapa, Bu? Bu? Nah, belum dihitung, sekarang hitung. 1, apa, Bu? Hidung. 2, mulut. 3, telinga. 4, mata. Ada mata nih. Apa? Lubang tubuh yang ada di dalam diri kita itu ada 5, ya. 1, mulut. 2, hidung. 3, apa? Telinga. 4, apa? Jalan belakang sama jalan ke depan. Ngerti ya, Bu ya? Saya jelasin. Nah, maka apa? Kalau masuknya sesuatu ke dalam lubang tersebut itu dapat membatalkan puasa. Contohnya nopo makan dan minum masuk kemana? Lubang mulut. Tetapi ada batasannya. Batasannya nopo? Batasannya yaitu kalau lebih daripada tenggorokan maka dapat membatalkan puasa. Sekarang saya tanya, wudu itu kumur-kumur batalin puasa apa enggak, Bu? Bu, bukan batal, Pak. Wudu itu kumur-kumur membatalkan puasa apa kagak? Kagak batal. Jawabannya ada 2. Yang 1 batal, yang 1 kagak. Ya kan? Kalau kagak yaitu nopo? Masuknya 3, keluarnya 3. Kalau yang batal itu masuknya 3, keluarnya 2. Ya loh? Karena sebab kenapa? Memasukkan sesuatu kemana? Ke lubang tubuh, yaitu contohnya mulut, yaitu apa? Lebih daripada tenggorokan. Kalau hanya sekedar mulut saja itu tidak membatalkan puasa. Maka kumur-kumur itu tidak dapat membatalkan puasa. Tapi kalau dilut itu dapat membatalkan puasa. Nah, terus lagi apa? Sudah ada deh. Belum. Hah? Belum. 5 menit. Jam 4. Nah, contoh lagi. Jadi ada batasannya. Hidung juga memasukkan air ke dalam hidung itu dapat membatalkan puasa. Kalau apa? Dihirup istinsyak dan istinsyak. Tapi kalau cuma hanya begini saja itu tidak membatalkan puasa. Terus jadi memasukkan sesuatu ke dalam lubang secara sengaja itu dapat membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja itu tidak batalin puasa. Nah, itulah yang dapat membatalkan puasa. Jadi cukur rambut itu tidak batalin puasa, Mbak. Betul ya? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Bapak? Tidak ada? Kalau tidak ada kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الدنيا صلاة وسلام دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تكسيرنا يا الله يا الله يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya, kurang mohon maaf. Allahumma billahi karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma basyirtu Allah